Ya, sore semua. Kelasnya Sore. rame. Bukan rame jumlahnya, tapi rame itu suaranya. Nggak apa-apa, seru kayaknya. Ya, Bapak Ibu izin perkenalkan. Nama saya kayaknya ada yang sama di sini. Ya, Eh, saya. ya, nama saya Happy Evri Arianto. Saya yang ditugaskan Pak Robin untuk ketemu Bapak Ibu di kelas ini. Ya, kalau nggak salah kelasnya 36 ya jumlahnya ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa sambil kita ngobrol sambil kita ketemu gitu. Ya, Bapak Ibu semua, jadi ya mungkin ini kali pertama saya ketemu Bapak Ibu, demikian juga Bapak Ibu gitu kan ya. Jadi selama ini sambil kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya kalau kelas itu nggak pernah formal mulainya, pokoknya kita ngobrol aja lagi nih. Jadi kita mulai kelas ini sesuai dengan instruksi Pak Robin. Hari ini kelasnya gabungan. Tapi nanti di pertemuan berikutnya itu Pak Robin akan pisah menjadi dua grup gitu ya. Cuman saya belum tahu mana yang masuk grup 1, mana masuk grup 2 gitu ya. Ini bukan sepak bola sih, cuman bagi tugas saja gitu. Ya, karena Bapak Ibu kan kelas sesuai dengan namanya, nama mata kuliahnya metodologi penelitian. Jadi saya mesti jelaskan dulu di pertemuan kita ini metodologi penelitian itu kelas kita itu sifatnya seperti workshop Bapak Ibu. Jadi nanti saya berikan instruksi, kemudian Bapak Ibu semua mengerjakan sehingga dari setiap kali kita ketemu itu kayak tangga gitu ya. Dari anak tangga 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke lantai berikutnya. Nah, izin saya sampaikan bahwa kelas metodologi penelitian ini adalah jembatan buat Bapak Ibu dalam menyusun tesis gitu. Saya kurang tahu, mungkin ketika pengenalan akademik beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Pak Robin atau atau Pak Ferdinand mungkin bahwa kelas metodologi penelitian itu di semester 1 dan merupakan sarana buat Bapak Ibu menyusun rencana tesis gitu ya, rencana tesis gitu kan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu akan kami guide bagaimana sih cara menyusun tesis. Makanya di akhir mata kuliah ini nggak ada ujiannya Bapak Ibu. Ya, ini ada yang resign ya, Pak Arif ya. Kuliah ini nggak ada ujiannya. Kan yang paling nggak suka mahasiswa itu tugas dan ujian, kan begitu kan ya. Kalau kuliah mah ho-ho aja gitu kan ya. Kalau mahasiswa itu kalau udah urusan tugas sama ujian itu udah puyeng lah itu ya. Jadi saya nggak bisa meanulir dua-duanya gitu ya, karena di dalam hidup itu nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi ya minimal nggak ada ujian. Kenapa? Kalau tidak ada ujian, bukan berarti nggak ada tesnya. Nah, ujiannya itu adalah hasil pekerjaan Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan guide bertahap. Bapak Ibu ikutin saja langkah yang saya sampaikan. Mungkin saya dan Pak Robi nanti yang akan ngajar. Bapak Ibu ikutin aja. Yang penting di kelas ini, di kelas saya itu, yang penting itu konsisten gitu kan ya. Konsisten dan tekun itu aja modalnya. Nggak ada yang lain gitu kan ya. Ikutin saja. Saya yakin masing-masing punya background yang berbeda-beda, baik background pendidikan, background generasi juga mungkin juga beda gitu ya. Kalau generasi saya itu kan generasi X-Men gitu kan. Saya itu kelompok X-Men gitu kan. Saya itu temannya Wolverine gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ada yang kelompok milenial ya mungkin ada. Ada yang tengah-tengah juga ada. Atau mungkin lebih senior daripada saya ya. Mungkin ada. Ya intinya kami mencoba nanti saya dan Pak Robin itu bagaimana mendesain kelas ini supaya bisa diikuti oleh semuanya gitu kan ya. Dan sekarang itu kita enak sekali Bapak Ibu karena sudah ada internet. Internet itu sangat membantu kita gitu ya dalam hal menulis gitu kan ya. Jadi nanti dalam terkait topik itu Bapak Ibu nanti sudah kita berikan. Ini topiknya yang boleh itu 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya. Sebentar ya. Pak Robin ada di tempat nggak ya? Halo Pak Robin. Pak Robin, oke. Mungkin dia belum. Tadi saya lihat namanya sudah ada. Nanti
Bapak Ibu sudah kita tentukan topiknya. Topiknya misalnya ada pilihan, kayak menu di restoran gitu Bapak Ibu. Ini ada pilihan topik nih, 1 sampai sekian. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih. Saya pilih A, pilih B, atau saya pilih nomor 1, pilih nomor 2, dan seterusnya, silakan, nggak ada masalah gitu. Itu karena sudah coba kita berikan. Dari topik itu kemudian Bapak Ibu nanti akan kita guide bagaimana sih dari topik itu berkembang menjadi penelusuran literatur, kemudian bagaimana menyusun, mulai menulis, menyusun, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi apa ya, sekali lagi ini bukan kelasnya lebih banyak bersifat tutorial. Ya, untuk pertemuan berikutnya bersifat tutorial. Kalau situasinya offline ya, kalau situasinya offline itu biasanya kelas saya itu semua wajib bawa laptop. Kenapa? Karena di situ adalah Bapak Ibu, teman-teman semua mengerjakannya di situ. Jadi nggak ada cerita kerjainnya di rumah. Kalau kerjain di rumah itu sudahlah, itu nggak jadi gitu. Kenapa? Banyak hambatannya gitu kan. Mau ngerjain ngantuk, sebentar ya nonton TV dulu, habis film inilah, habis itu ketiduran, dan lain-lain. Itu kan godaannya kan banyak. Nah, jadi kita kerjakan di kelas, kalau ada kurang lebihnya baru dibawa ke rumah. Sehingga di situ ada produknya. Jadi orientasi dari kelas saya itu ada produknya. Produknya apa? Produknya itu ya tesis Bapak Ibu itu nantinya. Jadi perlu saya informasikan bahwa luaran dari kelas ini adalah Bapak Ibu nanti di akhir semester ini sudah punya bab 1 sampai 3 dari tesisnya. Canggih dong Pak. Oh ya canggih lah gitu ya. Ngapain kuliah lama-lama gitu ya. Saya punya prinsip itu sekolah nggak usah lama-lama gitu kan. Karena sekolah lama-lama itu nggak ada bedanya dengan sekolah cepat itu ya. Kan sekolah kuliah lama itu kan cuma penderitaannya aja kan lebih lama begitu kan ya. Nah, makanya kita dorong Bapak Ibu untuk bisa selesai cepat gitu ya. Cepat itu ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak boleh kurang dari 18 bulan karena itu aturan pemerintah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang 2021, 2022, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, Maret 2023, Maret 2023 itu Bapak Ibu harusnya sudah selesai. Maret atau April lah, kira-kira begitu. Ya, jadi program magister itu sudah bisa diselesaikan dengan catatan mata kuliah Bapak Ibu yang lain itu tidak ada hambatan, artinya tidak ada yang nggak lulus gitu kan ya. Sejauh pengalaman saya ngajar di S2, jarang sih mahasiswa itu yang nggak lulus gitu ya, kecuali ada kecualinya gitu ya. Yang nggak lulusnya macam mana Pak? Ada nggak yang nggak lulus? Ada juga. Yang force major itu ya, force major itu kan ada selalu ya, keadaan kahar gitu ya, keadaan kahar ya katanya. Force major apa? Sakit, apa-apa, nah itu kan force major gitu ya. Nah itu, tapi jarang lah gitu ya. Kenapa kami juga letakkan tesis itu di semester 1, karena kalau kita letakkan kelas metodologi semester 1, kalau kita letakkan di semester 3 itu terlalu mepet dengan semester 4 kan Bapak Ibu sebetulnya teori itu cuma 3 semester. Setelah itu kan tesis, itu terlalu mepet. Makanya kita tarik sampai ke semester 1 sehingga Bapak Ibu menyusun tesis itu sudah mulai dari semester 1. Kira-kira begitu. Nanti kami guide dan seterusnya semester 2 nanti ada bimbingan dan seterusnya sampai akhirnya sidang tesis lah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu garis besar dari perkuliahan kita ini nantinya itu kan ya. Jadi intinya Bapak Ibu itu nanti di kelas ini adalah kita guide bagaimana menentukan topik dan sampai dengan menyusun tesis gitu ya. Minimal sampai dengan akhir mata kuliah ini itu Bapak Ibu nanti sudah bisa menyusun bab 1 sampai 3. Nah, nanti selanjutnya kan tinggal mengumpulkan data, olah data, dan lain-lain. Ketika olah data Bapak Ibu juga jangan bingung. Kenapa? Karena ketika olah data itu Bapak Ibu juga akan kami guide juga gitu ya. Jadi nggak dibiarin gitu ya, jadi di-guide. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kesulitan, jangan segan-segan ya kontak kita gitu ya. Karena saya kemarin ya di beberapa
di beberapa angkatan juga banyak juga yang, "Pak, saya nggak bisa komputer nih, Pak, saya nggak bisa ini." Nggak ada masalah gitu, jangan malu gitu ya. Intinya karena tadi saya dengar sih, ini pekerja keras dan pembelajar keras. Wah, itu bagus juga itu ya. Jadi artinya kalau belajar ya tanggung-tanggung gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa tinggal kasih tahu, feel free aja, kasih tahu saya boleh, kasih tahu Pak Robin juga boleh, kami coba akan cari cara bagaimana untuk membantunya gitu ya. Tapi juga nggak bisa begini, "Pak, nilai saya itu C, saya maunya A, bisa dibantu nggak ya?" Kalau itu bisa pakai bantu doa kalau gitu ya. Silakanlah, pokoknya minta bantuan sama kita silahkan, pokoknya jangan minta bantu nilai sama, "Pak, saya ini lagi bokek, bisa dibantu nggak?" Nah, itu kalau itu sama sama juga sama saya gitu kan, gitu. Itu kita nggak bisa saling membantu kali. "Pak, saya lagi ini Pak, patah hati Pak, bisa dibantu nggak cariin jodoh?" Ah, itu saya juga nggak bisa juga gitu. Jadi jadi ada daerah-daerah tertentu yang saya bisa bantu dan tidak gitu, kira-kira gitu. Ya, jadi feel free aja, kalau kontak itu dengan Budian, Bapak Ibu kan sudah kenal Budian ya? Budian itu bagian admin, jadi kalau tanya jadwal dan lain itu Budian. Jadi kalau tanya apapun biasa dengan Budian juga bisa gitu kan ya. Tapi dengan kami dalam arti, saya atau Pak Robin atau siapa saja yang ngajar itu sih ya feel free saja. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita masih online, saya kurang tahu, mudah-mudahan di semester berikutnya itu tergantung situasi pandemi ini ya, kita bisa offline atau offline terbatas ya istilahnya. Offline terbatas, coba nanti kita lihat, situasinya gitu ya. Tapi ada juga nih, ini ada tren baru juga yang batch kakak kelas Bapak Ibu 2 angkatan, itu keenakan online sehingga besok kita ujian ya, ujian sidangnya offline. Wah, Pak, sebaiknya kita ujian online. Kenapa gitu? Ternyata lebih nervous Pak kalau offline itu. Oh gitu ya, tidak ada juga kayak gitu. Tapi ya coba Kak, kita lihatlah gitu kan ya, supaya bisa, kopi darat gitu kan ya. Kalau ini kan ketemunya kan, di dunia maya, tatap maya lah, kita ini kan namanya tatap maya kan begitu. Oh ya, satu lagi, nanti saya ingatkan juga di admin, termasuk Bapak Ibu juga silakan, ingatkan kami juga, karena ini online, setiap kuliah itu direkam. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada yang informasinya ada yang keselip gitu ya, atau pas waktu dijelaskan ternyata tiba-tiba ngantuk berat ya, seliut gitu ya, nah itu masih bisa mengikuti gitu kan ya. Namanya manusia kan juga tidak mesti kan ya gitu ya, kira-kira gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Silakan aja, silakan aja. Kita santai aja ya. Ya, silakan saja. Kalau ada yang mau tanyakan juga boleh. Kalau tidak yang bertanya, ya semakin bagus begitu kan ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, begitu. Ya, silakan. Ya, ada? Nggak ada? Baik. Nah, baik. Jadi, topik itu, sebentar sebentar sebentar. Sebentar ya. Oke, topiknya itu saya lihat dulu ya, saya lihat catatan saya dulu topiknya. Oke, jadi, beberapa hal yang perlu Bapak Ibu, apa namanya, pahami gitu ya, Bapak Ibu, ketahui bahwa ketika kita menyusun tesis itu ya, referensi itu sudah tersedia di internet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu susah payah nyari buku lah, nyari apa gitu. Pak, emang buku nggak perlu? Ya perlulah cuma 1, 2 itu juga nggak terlalu penting gitu kan ya. Yang penting, referensi itu diambil dari internet. Nanti kami akan ajarkan bagaimana cara browsing, literatur di internet gitu kan ya. Memang di sini ada sedikit, menurut pengalaman kami gitu ya, ada beberapa sedikit kendala gitu ya. Karena referensi yang kami persyaratkan itu adalah referensi tertentu, dan biasanya dan bukan biasanya, dulu hampir pasti itu dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan bahasa Inggris, ya, itu mesti pelan-pelan ya, mesti pelan-pelan belajarnya. Karena saya pun dulu juga belajar baca literatur bahasa Inggris juga ketika S2 juga, tapi bisa lah gitu ya. Sampai sekarang sih alhamdulillah bisa. Nah, jadi Bapak Ibu juga jangan galau. Kalau sekarang lebih gampang, ada Google Translate. Minimal kalau sekedar untuk belajar baca aja kan masukin aja Google Translate kan selesai. Tapi kalau ketika menulis ya nggak bisa gitu kan ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya lah, itu Bapak Ibu akan kita training bagaimana menelusuri referensi di internet. Nah, setiap kali kita melangkah gitu ya, itu kami akan selalu sediakan template gitu kan ya. Coba saya share screen dulu ya, sebentar. Sebentar. Oke, saya share screen. Oke, Bapak Ibu bisa lihat screen saya? Bisa ya? Nah, nanti setiap Bapak Ibu akan saya sediakan satu folder yang di cloud yang Bapak Ibu nanti bisa akses gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh, tapi saya belum buatkan yang untuk kelasnya Bapak Ibu. Misalnya ini yang kelas batch yang kemarin, yaitu ini saya bisa berikan kode. Jadi di sini ada namanya template, ada topik tesis, kemudian ini ada tugas di sini. Nah, template itu adalah segala hal yang kami tugaskan, itu Bapak Ibu bisa merefer ke sini. Misalnya nih, oke Bapak Ibu nanti nyusun bab 1 ya. Nah, bab 1 itu seperti mana Pak? Nah, ini template-nya sudah saya sediakan di sini. Nah, ini misalnya template-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal ikutin aja. Subbabnya sudah ada, formatnya sudah kita susun, dan seterusnya. Tinggal Bapak Ibu mengisi kontennya. Kira-kira seperti itu. Nanti kami akan sediakan kami akan berikan di dalam satu folder gitu. Demikian juga ketika misalnya nanti kita berikan instruksi, Bapak Ibu bikin kuesioner ya, gitu. Nah, kuesioner pun sudah saya berikan template. Contoh, template itu sebuah contoh yang Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi supaya semua punya keseragaman lah, kira-kira seperti itu. Dan termasuk hal-hal lain gitu kan ya, itu akan kami letakkan di dalam folder ini, folder angkatan ini. Nah, kalau tugas Bapak Ibu itu nanti akan kami buatkan folder yang isinya adalah NPM dan nama. Ya, mungkin saya nggak bisa bagi sekarang, mungkin minggu depan baru bisa saya bagi. Jadi nanti kalau namanya siapa ya tugasnya tinggal dimasukkan ke sini, di folder ini gitu kan ya. Sehingga di situ kalau mengumpulkan tugas itu semua ada di dalam folder sini. Ya, tidak perlu dikirim ke email dan seterusnya, semua ada di dalam folder ini. Termasuk reference yang Bapak Ibu cari itu juga ada di dalam folder yang kami tentukan yang kami akan susun nantinya gitu ya. Jadi semua tugas dan lain-lain itu ada di dalam sebuah folder sehingga memudahkan akses. Kenapa seperti itu? Ya satu, zaman sekarang itu udah canggih. Jadi sekalian sebagai backup, karena kalau suatu ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya, oh Pak file saya itu hilang, oh Pak komputer saya itu crash, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu masih punya backup di dalam folder. Kira-kira seperti itu. Dan folder itu bisa Bapak Ibu akses. Gitu. Nanti kami buatkan foldernya dan kami berikan izin aksesnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti paling saya izin break sekitar jam 6 ya, karena saya izin untuk sholat maghrib ya. Kemudian nanti kita ketemu lagi paling sekitar jam 6, ketemu lagi sekitar jam 6.15 atau paling lambat 6.20 gitu ya. Jadi sekalian Bapak Ibu bagi yang menjalankan sholat, nah itu ada waktu sholat gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan. Ada informasi yang saya sampaikan, ada yang perlu dikomentari, silakan. Ini ada yang raise hand itu Pak Arif. Ya Pak Arif. Arif, mana ya? Ini yang angkat tangan ini, kenapa Pak Arif? Iya, siap. Iya. Gimana Pak? Enggak, tadi ini Bapak ini angkat tangan ini, raise hand. Bapak ada yang mau ditanyakan kah? Kepencet itu Pak kayaknya. Oh ya syukurlah. Sorry ya Pak. Aduh. Izin bertanya Pak, saya Pak. Pak Rani, silakan. Pak Rani Daniel, silakan Pak Rani. Silakan. Pak Dr. Happy, Dr. Happy, izin Pak. Tadi Pak. Bapak sempat sampaikan bahwa mata kuliah ini kan tidak ada ujiannya gitu Pak ya.
Tapi saya mau tahu apakah ini nanti kan karena ada SKS-nya berarti ada nilainya Pak ya? Oh ada Pak. Ada. Nah itu nanti penilaiannya berdasarkan apa atau memang semua mahasiswa ini dapat A semua gitu Pak? Pertanyaan bagus Pak. Itu kan Karena harapan nggak ada Pak. ujiannya Pak Daniel. Ya, Makasih itu kan Pak, mau harapan tanya ya. itu dulu. Ya, baik. Ya Pak, jadi seperti saya sampaikan tadi, memang tidak ada ujian, tapi kan ada PR Pak. Nah, nilai itu saya ambil dari PR. PR-nya itu kan bukan PR membuat paper, tapi PR-nya itu adalah ya Bapak Ibu nyusun tesis itu setiap langkah. Nah, setiap langkah itu Bapak Ibu kumpulkan di dalam folder tadi, itu yang kami berikan nilai. Sehingga kalau kami total akan punya nilai akhir gitu. Misalnya, tetap ada UTS Pak, ada masa UTS, ada masa UAS ada, tapi misalnya kalau sekarang adalah mengumpulkan, UTS itulah mengumpulkan bab 1 gitu kan ya. Terus UAS itu mengumpulkan bab 1 sampai 3 gitu ya. Nah, pertemuan kita kan misalnya 6 kali. 6 kali itu adalah bagaimana membantu Bapak menyusun bab 1, begitu loh Pak. Sehingga UTS itu sebetulnya secara tidak langsung sudah Bapak kerjakan di ketika pertemuan. Kecuali Bapak nggak pernah kerjain, entahlah gua kerjain terakhir-terakhir lah gitu. Terus borongan lah istilahnya, baru kerjain. Nah, itu biasanya yang menjadi masalah. Ya, kira-kira begitu Pak. Oh, ada nilai Pak, pasti. Apakah semua nilai A semua? Ya, bisa jadi. Kan nilai A itu macam-macam kan Pak. Nilai A betulan sama nilai A asal-asalan kan juga bisa juga kan. Lalu Pak, Kira-kira begitu, Pak ya Daniel. baik, Ya, makasih lanjut, Pak. silakan. Jawabannya satu lagi Pak, Ya, silakan. masalah topik. Ya. Jadi nanti kita itu memilih topik itu sudah pasti itu terus dibawa setiap semester sampai kita sidang atau bisa berubah dalam artian misalnya nih Pak di semester 1 ini ketika kita menyusun ini kan sebenarnya sambil latihan Pak ya, agar Betul. kita nanti betul-betul siap ready pada saat sidang. Ya. Misalnya di tengah jalan kita bisa berubah itu Pak, misalnya masuk semester 2 kita berubah begitu atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Kedua, biasanya kan harusnya ada semacam dosen pembimbingnya begitu Pak ya kalau tesis, itu apakah kita langsung dapat atau seperti apa Pak prosesnya? Terima kasih Pak. Baik, Pak Daniel, terima kasih. Ya, jadi yang pertama topik itu kita tentukan dengan harapan tidak berubah lagi. Karena apa? Karena merubah topik itu akan merubah pengumpulan literatur, nulis lagi gitu kan, berarti 2 kali kerja. Ya, makanya topik itu biasanya kita pastikan minimal pokoknya sebelum UTS itu sudah, kalau mau ganti silahkan, tapi kalau sudah UTS mas sebaiknya jangan. Bukan berarti nggak boleh Pak ya, sebaiknya jangan. Kecuali Bapak itu punya waktu luang yang banyak. Oh saya ganti, sudah ditulis, diketik, wah besok ganti lagi. Itu ya silakan saja kalau memang Bapak punya waktu luang, tapi saya nggak yakin, pengalaman saya, teman-teman di S2 itu punya waktu luang banyak gitu loh. Ya, kalau kurang kerjaan lah gitu kan ya, kurang kerjaan ya silahkan saja sih gitu ya. Gitu, jadi kami tidak rekomendasikan. Ya boleh-boleh saja kalau ada force major gitu kan ya. Nah Pak, yang memvalidasi topik itu siapa? Nanti pertama kami validasi dari dosen mata kuliah metode penelitian. Jadi dalam hal ini saya dan Pak Robin. Kemudian untuk detailnya nanti kami mungkin kira-kira di akhir di akhir semester ini kami akan bagi dosen pembimbing untuk memvalidasi. Nah, dosen pembimbing itu sudah kita atur Pak role-nya, perannya. Jadi gini, kalau Bapak sudah memilih topik A, itu nggak boleh diganti menjadi topik B. Itu rule-nya Pak, rule of the game-nya. Gitu ya, itu nggak boleh. Itu kita sudah punya apa itu ya, sudah punya pembatasnya lah kira-kira gitu, rule-nya. Kalau kita sebagai dosen bimbing ya, itu tidak boleh merubah topiknya. Tapi kalau cuma menambahkan menjadi dari topiknya A menjadi A plus, A minus, itu kan masih di daerah A toh Pak. Nah itu nggak masalah. Ya kalau kita bicara misalnya variabel, variabelnya Bapak itu sudah buat itu 3. Kemudian dosen bimbing bilang tambahin 1 lah jadi 4, ya nggak ada masalah. Ya, nah itu mekanisme seperti itu Pak. Tujuannya apa? Supaya di mana-mana di jenjang apapun kita kuliah, yang namanya tugas akhir itu kan selalu menjadi penyakit kan ya. Kadang-kadang mahasiswa itu rajin kuliahnya, begitu tugas akhir nggak muncul-muncul gitu kan ya. Jadi mahasiswa abadi dan DO. Nah, kami tidak mau seperti itu, makanya kami kawal.
dari semester 1 sampai dengan Bapak Ibu nanti menyusun sidang lah, kira-kira begitu. Nah, demikian juga dosen bimbing juga nggak boleh suka-suka, Pak. Dosen bimbing itu kami sudah atur, karena ada juga dalam pengalaman dosennya itu berantem gitu kan. Misalkan saya sama Pak Robin sebagai dosen bimbing, itu saya maunya A, Pak Robin maunya B, si mahasiswa kan bingung gitu. Nah, itu kami sudah buat garis pembatas yang mana do and dance lah gitu. Mana yang boleh dilakukan dosen bimbing, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi tidak boleh saling aku maunya A, yang satu maunya B gitu. Nah, itu juga salah satu yang menghambat kelulusan. Bapak Ibu, kami sebagai dosen pembimbing itu punya KPI, punya kinerja, punya indikator kinerja gitu ya. Jadi di kita itu kalau punya 5 bimbingan yang lulus cuma 1, itu bukan berarti dosen bimbingnya hebat. Itu biasanya dosen bimbingnya dodol gitu, kira-kira gitu. Kenapa? Karena kalau dikasih 5 lulus cuma 1 kan problem gitu ya. Itu namanya efisiensi. Saya yakin Bapak Ibu yang kerja di sektor swasta itu sangat mengenal dengan indikator kinerja. Jadi tidak ada cerita. Dan Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa kalau Bapak Ibu sampai menghilang gitu ya, kami akan cari, Pak, gitu ya. Mungkin kami telepon lah, kami email, WA, telepon. Nah, itu hal yang biasa di kita gitu ya. Itu adalah cara kami untuk memastikan Bapak Ibu itu bisa lulus tepat waktu. Kira-kira target kami adalah Bapak Ibu itu lulus tepat waktu. Jadi selalu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu harus punya prinsip kalau kita kuliah sama-sama, masuk sama-sama, itu kita harus selesai sama-sama juga. Jadi makanya kita mesti stay together gitu kan ya. Kalau ada yang tertinggal itu ada susah, Pak. Ya, itu yang tertinggal itu ada. Tapi tetap aja lah Pak, di dunia ini kan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100%. Pasti ada lah 1-2 yang dalam masuk force major tadi. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Tapi kami coba usahakan seminimal mungkin untuk mengurangi deviasi kayak gitulah, penyimpangan-penyimpangan tadi gitu. Ya mudah-mudahan Pak. Nah, kita saling mengingatkan. Kalau ini kami juga mengingatkan Bapak Ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu juga boleh mengingatkan kami gitu ya. Feel free saja gitu ya. Nah, saya kurang tahu ya, saya kurang tahu kelas ini sudah punya grup atau tidak. Ya biasanya sih ada grupnya, sehingga kalau ada informasi apa, biasa kami letakkan di sana. Oke, lihat sini ya, lihat sini dan seterusnya gitu. Kalau Bapak Ibu mau mengingatkan kami itu, Pak, yang kelas besok ini apa, dan seterusnya, itu medianya ada di sana lah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk topik ya nantilah. Kira-kira gitu ya Pak Daniel ya? Pak Daniel apa Pak Rani panggilannya? Iya Pak. Ya, Satu lagi Pak. silakan. Kalau kita tatap muka kan kita biasanya kalau bimbingan tuh langsung ketemu Pak ya. Ya, Biasanya kita jadwalkan dengan dosen waktunya gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang, biasanya gimana Pak? Apakah bimbingan online atau ketemu di kampus? Lalu jadwalnya yang ngaturnya, sistem ngaturnya gimana gitu Pak? Terima kasih. baik, betul-betul. Itu pertanyaan yang memang sering terjadi. Satu, kalau masa pandemi sekarang, ya kami tetap bimbingan ini biasanya seminggu sekali, gitu kan ya. Kenapa seminggu sekali bukan seminggu 2 kali atau 3 kali? Karena kalau seminggu 2 kali atau 3 kali itu mahasiswa banyak nanyanya daripada ngerjainnya, gitu kan ya. Pak ini gimana? Itu gitu gimana? Dikerjain nggak? Enggak, besok nggak kerjain lagi gitu kan. Kami nggak mau gitu. Pokoknya kamu nanya, kamu kerjain, minggu depan ada hasilnya ketemu, gitu kan. Nah, kami tuh kita itu sebetulnya tinggal kesepakatan, Pak. Misalnya kayak saya sekarang itu dengan batch 18 itu 17 ya, itu hari apa? Kalau nggak salah hari Kamis ya, setiap hari Kamis gitu. Karena waktu saya bisanya hari itu, terus mereka maunya juga hari itu, ya sudah Kamis jam berapa? Jam 5 gitu. Nah, kami itu bimbingan selalu bareng-bareng Pak, tidak man to man gitu kan ya. Jadi sama-sama. Kenapa? Karena yang namanya salah itu ya pasti sama toh Pak. Ya, lebih kurangnya mahasiswa kalau salah ya sama kan gitu kan. Nah, makanya kita sama-sama supaya lesson learn dari temennya, kesalahan temennya itu tidak diulangi oleh yang lain gitu. Ya. Nah, caranya seperti itu. Ketika offline itu sama Pak dilakukan. Dan kami itu Pak rule-nya adalah bimbingan hanya boleh dilakukan di kampus Pak. Pak nggak boleh di kafe ya. Bukan nggak boleh Pak, tapi kami itu menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kan macam-macam toh Pak ya. Misalnya saya ketemu bimbingan sama Pak di kafe, kemudian tiba-tiba Pak nilai A. Iyalah karena si Pak Daniel itu kan sering ketemu Pak Ebi di kafe. Nah, itu kan juga repot Pak. Itu nggak bisa kami hindari. Jadi ya mohon maaf kalau Bapak itu mesti Pak kita ketemu ini biasanya kami menolak gitu ya.
bukan berarti kami nggak mau, tapi sekali lagi sepanjang Bapak Ibu itu dalam koridor sebagai dosen, kami itu mencoba untuk apa ya istilahnya, menghindari hal-hal yang kayak gitulah Pak, gitu ya. Kecuali nanti kalau udah selesai, ya kita ketemu ya ini. Kira-kira kayak gitu Pak, karena ya namanya orang kan nggak tahu toh Pak, itu ya. Jadi sebaiknya kita ketemu di kampus. Lagian kalau di kampus kan tempat yang netral toh. Dan kami tidak pernah membawa bimbingan itu sampai ke rumah, itu tidak boleh, gitu ya. Karena saya pun juga nggak mau. Saya nggak mau urusan kantor itu dibawa ke rumah, saya juga nggak mau. Bapak juga pasti nggak mau lah, gitu. Jadi pokoknya urusan kita selesaikan di kampus, gitu ya. Keluar dari situ ya sudahlah, gitu. Karena jadi kira-kira begitu Pak Daniel. Nanti online atau offline tergantung situasi ya Pak ya. Ya mudah-mudahan pandemiknya sudah membaik, kita bisa mengatasi, ya mungkin kita bisa offline, gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak menjadi hambatan buat kita tetap bisa ketemu secara online, gitu. Nah, kita online itu biasanya kita jadwal Pak. Hari ini ya jam sekian, hari ini jam sekian, begitu. Kalau ada perubahan kan tinggal kita bikin, biasalah bikin grup kan. Pak, sorry ya, hari ini saya nggak bisa ganti hari yang lain, gini-gini, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Kalau jam ya kami akan menyesuaikan. Kalau Bapak-Bapak kerja ya pasti nggak mungkin lah saya 9 pagi gitu bimbingan, ya enggak lah gitu ya. Pasti sore ya jam 5 lah atau setengah 6 lah, tergantung kesepakatan gitu kan ya. Kira-kira begitulah. Ya, yang penting semua itu dikomunikasikan Bapak Ibu, teman-teman semua gitu kan, supaya kami juga bisa menyesuaikannya juga. Kira-kira gitu ya. Yang penting di antara kita itu ya ada kesepakatan lah, kira-kira begitu. Ya kecuali nilai tadi itu yang susah bikin kesepakatan. Pak, saya kira-kira dapat A ya. Nah, itu agak sulit itu. Tapi kami itu tidak senang, kami itu tidak bahagia apabila mahasiswa itu kan dulu ya zaman saya kuliah ya. Ada dosen lo yang bahagia, wah kalau kelas gua itu yang lulus paling cuma 2 gitu ya. Wah, kalau bagi saya itu problem namanya. Bukan problem, artinya apa? Ini kan ada 2 pertanyaan, mahasiswanya yang nggak bisa, apa dosennya yang nggak bisa, kan begitu. Tapi kami pokoknya proporsional lah, Bapak ngerjakan ya kasih kami apresiasi gitulah. Bapak Ibu sambil istirahat, sambil menunggu nanti kelas dari Pak Happy, kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan perkuliahan, dipersilakan. Pak, mau tanya lagi, Pak Robin, izin. Ya, silakan Pak. Kan tadi Pak Happy menyampaikan bahwa ada topik-topik tadi Pak. Ya. Nah, lalu kita ini kan satu kelas ada sekitar 30-an lebih orang. Betul. Nah, tadi kalau tidak salah saya dengar ada sekitar 5 atau 6 topik. Nah, artinya satu topik itu bisa dipilih oleh lebih dari mungkin 5 orang, let's say gitu. Nah, penentuan judulnya atau apa itu nanti diserahkan kembali ke mahasiswanya atau dari dosen, Pak? Oke, jadi begini Pak, nanti satu topik kan seperti yang tadi Bapak sampaikan kurang lebih akan satu topik itu akan dipilih oleh sekitar 5 sampai 6 mahasiswa kurang lebih. Jadi tergantung nanti jumlah topiknya berapa, kemudian kita bagi. Nah, kemudian nanti seiring waktu berjalan, nanti kan Bapak Ibu kan tadi udah ditampilkan sama Pak Happy ya, ada Excel, ada namanya meta analisis. Nah, jadi fungsi dari Excel itu atau meta analisis itu, nah itu nanti yang akan menentukan variabel yang akan kita gunakan. Nah, atau misalnya dari artikel yang nanti Pak Happy berikan, nah itu nanti di bagian kesimpulan, di bagian terakhir, nah itu biasanya ada rekomendasi. Artinya rekomendasi untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Nah, jadi sebentar. Kemudian, nah untuk judul, Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu. Karena apa? Judul itu biasanya urusannya itu paling belakang. Karena kita yang paling penting itu adalah variabelnya dulu. Variabel independen, variabel dependent, variabel moderating, atau misalnya variabel control. Nah, itu dulu yang perlu di-fixkan. Jadi seperti yang tadi Pak Happy sampaikan bahwa sampai UTS itu Bapak Ibu masih bisa mengganti-ganti topik seperti itu. Tapi setelah UTS itu, nah itu akan mulai running untuk
variabelnya atau misalnya kuesioner untuk mendesain kuesionernya. Nah, jadi untuk judul itu tidak usah terlalu khawatir dulu karena biasanya judul itu bisa ganti-ganti itu tidak masalah. Karena yang paling penting itu adalah nanti di dalam variabelnya. Artinya di dalam tesis yang Bapak Ibu buat itu, nah itu variabel-variabelnya itu apa saja yang digunakan. Nah, nanti bisa saja contohnya misalnya variabel independen dengan dependen. Misalnya punya Pak Daniel dengan punya misalnya Pak Happy dengan misalnya Bu Friska, misalnya dependent variabelnya itu sama-sama, misalnya kepuasan karyawan. Nah, kepuasan karyawan itu kan banyak yang diukur kan, bisa A, B, C, D, E sampai Z seperti itu. Nah, jadi misalnya Pak Daniel kalau dari hasil meta analisis Pak Daniel, nah mungkin nanti variabel yang keluar itu adalah A, B, C, D, E terhadap misalnya kepuasan karyawan. Nah, kemudian nanti punya Pak Happy keluarnya itu variabelnya A, B, R, Z terhadap kepuasan karyawan. Kemudian nanti punya Bu Friska keluarnya misalnya MNOP terhadap kepuasan karyawan. Nah, jadi bisa berbeda-beda. Jadi walaupun misalnya topiknya itu sama, nah itu tidak problem. Yang penting nanti variabelnya itu bisa berbeda-beda. Seperti itu, Pak Daniel. Baik, Pak. Kemudian Pak, referensi. Ya. Dalam artian begini, Pak. Ya, setiap tahun kan pasti ada saja mahasiswa yang senior nih, Pak ya, yang sebelum kita itu mengambil mirip-mirip nih tema yang hampir sama dengan kita, meskipun kita tidak tahu atau tidak mengikuti dia, tapi itu kan nanti bisa dianggap semacam plagiat nih Pak, misalnya seperti itu. Ada kemungkinan nggak Pak seperti itu? Karena kan mungkin dari sekian banyak mahasiswa ini kan ada yang mirip-mirip gitu Pak cara menentukannya. Betul Pak. Jadi begini, kalau misalnya itu kan kita kan ada di kemarin waktu di sosialisasi itu kan ada dari perpustakaan ya. Perpustakaan kan ada jelaskan Pak. terkait dengan Turnitin. Nah, Turnitin itu kan untuk mengukur kemiripan tulisan kita. Nah, bisa jadi kita secara sengaja atau misalnya kita secara tidak sengaja, nah tulisannya itu bisa sama. Nah, itu bisa terjadi. Bahkan jangankan sebagai mahasiswa. Nah, kita yang sebagai dosen pun kadang-kadang juga, loh kita ini tulis sendiri tapi tetap aja begitu masuk ke Turnitin, kok ini sudah ada ya orang yang menggunakan bahasanya seperti orang, kok sudah ada ya yang menulis seperti itu. Nah, itu juga masuk ke indikasinya seperti itu. Jadi memang itu bisa secara sengaja, bisa secara tidak sengaja seperti itu. Artinya nanti tugas-tugas Bapak Ibu nanti kan juga akan dicek di Turnitin seperti itu di perpustakaan. Nah, kalau untuk tugas-tugas mata kuliah itu kan nanti masih bisa tergantung dosennya. Ada yang minta revisi, ada yang ya sudahlah nggak apa-apa, nggak terlalu itu juga, nggak terlalu urgent juga. Nah, tapi juga kalau misalnya kita lihat untuk standar di UIB itu kan Turnitinnya 24%. Nah, artinya kalau kita tugas kita kalau di Turnitin itu misalnya 25 atau 26, nah kalau misalnya dosennya minta perbaiki itu masih mending. Nah, tetapi kalau Turnitin itu sudah misalnya 40%, 45% atau 50 ke atas, nah itu indikasinya itu udah sangat jelas bahwasanya pasti banyak yang di copy paste, baik dari jurnal, baik dari artikel, baik dari internet, dari sumber manapun, nah itu akan kedeteksi seperti itu. Tapi kalau misalnya persentasenya itu di kisaran 24, misalnya 25, 26, ya kurang lebih itu kan tinggal revisi sedikit. Nah, tetapi kalau untuk tesis, nah untuk tesis itu memang standar universitas itu adalah 24%. Jadi baik untuk S1 maupun S2 itu sama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika di semester 3 itu kan nanti sebelum pengajuan sidang tesis itu akan dilakukan cek Turnitin. Nah, jadi nanti akan dicek kalau Turnitinnya sudah lolos, artinya maksimal 24%, nah maka Bapak Ibu bisa mengajukan sidang. Tapi kalau masih lebih dari 24%, nah itu tidak bisa mengajukan sidang. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, nanti di UAS, artinya sebelum semester 1 berakhir,
di mata kuliah metodologi penelitian ini, nah Bapak Ibu nanti juga perlu submit ke perpustakaan untuk melakukan cek Turnitin. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa tahu kira-kira dari proposal yang Bapak Ibu bikin sekarang itu tingkat similarity-nya itu berapa persen. Nah, supaya nanti di semester 2 bisa dilakukan perbaikan. Seperti itu, Pak Daniel. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, kemudian kalau nggak salah ini kelas pertama ya, kelas perdana ya. Betul, untuk, Pak. Betul. Untuk regulernya ya. Ya, jadi Bapak Ibu juga tidak perlu shock gitu ya. Baru masuk kelas pertama tiba-tiba udah ngomongin tesis kayak gitu ya. Udah langsung ngomongin di ujung kayak gitu ya. Ya, jadi ini juga sambil untuk memotivasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Happy sampaikan, nah Bapak Ibu kan masuknya bareng-bareng di batch 19 ini. Nah, harapan kita juga Bapak Ibu keluarnya itu juga bebarengan gitu. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan kereta api. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu juga perlu saling memotivasi seperti itu satu dengan lainnya. Jadi jangan sampai biarinlah dia mau selesai mau enggak kita nggak peduli gitu. Nah, jadi biasanya itu setiap batch itu biasanya ada ketua kelas. Nah, ini untuk batch 19 apakah Bapak Ibu sudah ada ketua kelas atau belum ya? Belum ya? Belum, Pak, belum. Belum ya? Oke. Jadi ada Bapak Ibu yang bersedia volunteer untuk menjadi leader? Pak Randan. Siapa? Pak Randan, Rani Daniel. Oh, Pak Daniel. Oke, boleh Pak? Inilah Pak Happy nih. Kalau bisa yang muda-muda Pak, yang banyak waktu Pak. Pak Robin, kalau di kelas ini ada yang itu Pak ya, yang apa namanya, yang fast track gitu Pak ya, ada juga ya? Dari S1. Ada. Oh. Ada. Silakan, boleh juga, jadi bebas. Jadi fungsi dari ketua kelas ini, jadi kan bisa mengkomunikasikan sesama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada problem atau apa bisa kita diskusikan gitu. Jadi supaya kita meskipun kita kuliahnya online tapi kita nggak sendirian gitu. Kalau kita nggak saling kenal kan nanti bingung juga gitu kan di ujungnya. Kok saya kuliah kok rasanya 1,5 tahun ini masuk kuliah sendiri kemudian nanti lulus juga sendiri gitu. Jadi kan nggak asik gitu kan. Padahal Ibu-ibu kita di sini tuh. ada 36 apa 37 gitu. 36 kalau nggak salah Pak. 36. Ya, kita ada 36 tapi kok rasanya kok kuliahnya cuma sendiri gitu ya. Nah, jadi kita juga perlu berinteraksi di sini. Nah, jadi kalau untuk mata kuliah saya tidak khawatir Bapak Ibu. Biasanya di S2 selama Bapak Ibu mengerjakan tugas, kemudian submit tugas, nah itu kemudian kehadiran Bapak Ibu juga hadir gitu ya. Nah, itu jarang sih ada yang tidak lulus mata kuliah. Nah, kecuali kalau misalnya tugas nggak kumpulin, UTS, UAS nggak dikumpulin, terus disuruh masuk juga nggak masuk seperti itu. Nah, itu kan juga problem. Pak Robin, Ya, biasanya silakan. nih Pak, kalau tugas itu telat kita submit nih Pak, biasanya ada dispensasi atau gimana Pak? Misalnya lupa submit, udah dikerjakan gitu. Oke, biasanya gini Pak, kalau misalnya telat submit, biasanya kan mahasiswa akan menyampaikan ke kita ya, ke Pak Happy atau misalnya ke saya atau misalnya ke Bu Dian gitu. Nah, biasanya kita yang minta ke dosennya, Bapak Ibu boleh tolong nggak 1 hari ini dosennya telat submit kayak gitu. Istilahnya kita yang nego lah ke dosennya gitu, supaya dosennya juga mau terima. Dan biasanya dosennya juga kalau telat sehari 2 hari masih oke lah. Tapi kalau misalnya telatnya seminggu kan itu namanya keterlaluan kan. Nah, kalau sehari 2 hari sih masih oke lah seperti itu. Kebanyakan tugas kelompok atau pribadi nih Pak? Tergantung mata kuliahnya Pak. Tergantung mata kuliah. Nah, kalau misalnya kayak metodologi penelitian, ini kan udah pasti tugas individu ya, karena kan ini akan dibawa ke
sampai ke tesis. Nah, jadi ini pasti tugasnya tugas individu. Nah, tetapi kalau misalnya mata kuliah, misalnya di semester 2, misalnya ada mata kuliah inovasi and entrepreneurship. Nah, itu kan udah pasti tugasnya itu adalah tugas kelompok. Nah, atau misalnya nanti ada manajemen strategik di semester 2. Nah, itu tugasnya juga tugas kelompok seperti itu. Atau nanti Bapak Ibu kan ada kelas SDM ya, Strategic Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, itu juga kemungkinan tugasnya itu adalah tugas kelompok. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan itu ada tugas individu juga. Jadi untuk tugas itu balik lagi ke dosennya, seperti itu. Ya, ini Pak Happy sudah kembali. Silakan Pak Happy. Ya, makasih Pak Robin. Sudah membantu saya menambahkan hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman. Baik, Pak Robin nanti minta tolong Bu Dian ya untuk bikinin folder nama Pak Robin seperti biasa. Oke. Ya. NPM, nama dan seterusnya supaya kita bisa share ke Bapak Ibu semua supaya nanti tadi ada pertanyaan. Kalau telat bagaimana gitu kan ya. Jangan sampai nanti, "Ya Pak, saya kan nggak bisa kumpulin, kan belum dikasih foldernya Pak." Ah, itu kami yang salah jadinya gitu. Jadi nanti kami coba berikan foldernya, kemudian Bapak Ibu bisa serahkan tugasnya di sana. Oke, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan juga bahwa untuk tesis gitu ya, untuk tesis kami itu kami itu akan mendoktrin lah gitu ya, mendoktrin lah istilahnya. Bapak Ibu untuk melakukan penelitiannya kuantitatif, pendekatannya kuantitatif. Nggak usah dipusingkan apa itu kuantitatif ada kualitatif, Bapak Ibu bisa browse di internet gitu kan ya. Kenapa kami pilih kuantitatif? Ya kami punya alasan yang pasti itu cara yang gampang gitu ya. Ya gampang, kan mahasiswa itu yang penting kan gampang kan gitu kan ya. Kalau susah kan pokoknya ya nggak mau lah kira-kira gitu kan ya. Nah makanya kami kan tahu isi hati dari mahasiswa gitu kan ya. Jadi coba kami carikan yang mudah gitu. Penelitian yang mudah itu menurut pengalaman saya ya kuantitatif gitu ya. Walaupun tadi pagi pun Pak Robin juga, Pak, sudahlah dikasih kesempatan lah Pak, mahasiswa itu kualitatif, sudahlah Pak Robin percayalah, mahasiswa S2 itu bukan mahasiswa yang nganggur gitu kan ya, banyak waktu gitu ya, karena kalau kualitatif itu bacaannya yang banyak gitu kan. Jadi pendekatannya kuantitatif. Tapi kalau saya enggak, oh ya Bapak Ibu, kami dalam mata kuliah metode penelitian itu tidak banyak mengajarkan teori ya. Teorinya Bapak Ibu bisa browse slide sendiri di internet gitu kan ya. Nanti saya kasih aja linknya. Kamu baca aja di sini gitu. Jadi lebih banyak kami itu dalam tanda kutip mirip kayak tutorial lah. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan gitu kira-kira. Ya, itu yang mungkin penting juga Bapak Ibu ketahui. Terus satu lagi Bapak Ibu bahwa tesis itu, topik tesis tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, Pak saya itu kan ini Pak perawat, jadi tesis saya mesti ada kaitannya dengan perawat ya nggak ada urusan ya tesis, perawat ya perawat. Jadi sekali lagi tolong dipisahkan untuk urusan kantor dengan urusan kampus gitu kira-kira begitu. Jadi ya tesis itu nanti akan kami tentukan topiknya. Pak Robin mungkin topik baru bisa kita berikan minggu depan ya Pak Robin ya, betul ya? Iya, mungkin minggu depan atau paling lambat di minggu ketiga. Ya, enggak lah, minggu depan aja Pak. Minggu depan lah Pak Robin. Pertemuan berikutnya maksudnya. Ya. Kita berikan topiknya Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya. Karena tadi kalau nggak salah ada pertanyaan juga. Kalau sama macam mana? Nah, kami sudah punya metode. Kalau sama ya nanti kita bisa buat tidak sama lah. Kira-kira gitu. Ada caranya lah. Tapi itu gampang. Oke, jadi sekali lagi pendekatan kita adalah pendekatan kuantitatif. Di mana dalam pendekatan kualitatif itu ada beberapa hal. Satu sebetulnya itu mudah dilakukan. Yang kedua, memang di situ ada bukan satu kendala ya, memang ada satu hal yang Bapak Ibu cermati, bahwa Bapak Ibu mesti paham yang namanya analisis statistik. Tapi jangan bingung, saya kan nggak ngerti sama sekali, nanti kami ada sesi khusus untuk belajar statistik step by step. Jadi jangan dipusingkan dulu masalah itu gitu ya. Apapun background Bapak Ibu itu bisa, karena kami juga punya modul, Bapak Ibu juga bisa pelajari. Tapi tenang aja gitu kan ya. Oh ya, metode kami, saya dan Pak Robin dalam mengajar itu kita step by step. Jadi kalau saya bilang,
Oke, sekarang kerjakan A gitu. Bapak Ibu ya kerjakan A, jangan nanyain B, jangan nanyain C, jangan nanyain D gitu. Pokoknya A aja kerjakan gitu kan ya. Oke, sekarang fokusnya kita di latar belakang. Ya sudah kerjain latar belakang, jangan mikir yang lain gitu ya. Jadi pikirannya pendek-pendek saja gitu ya. Gitu supaya kita lebih fokus gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, referensi itu kami itu di dalam menyusun tesis karya ilmiah di UIB itu polisinya semua referensi itu harus dari jurnal ya. Nah, jurnal itu macam mana ya mungkin sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang nggak tahu, mungkin juga ada yang salah persepsi ya bisa jadi. Makanya malam ini saya perkenalkan lah gitu ya. Kalau orang accounting dipikir jurnal itu ya pencatatan itu ya, pencatatan keuangan gitu ya bukan gitu ya. Jurnal itu adalah kumpulan penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi gitu kan ya. Nah, publikasi itu banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti masuk ke dalam Google Scholar, nanti Bapak Ibu bisa cari. Tapi enggak malam ini saya ngajarinya. Nanti gitu ya. Nah, cuma saya mau tunjukkan bahwa seperti apa sih referensi yang akan Bapak Ibu gunakan itu nantinya. Bentar, saya share screen dulu ya sebentar. Oke, sebentar. Share screen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kan ya, apa namanya, layar saya kan ya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, nanti jurnal itu ya kira-kira seperti ini sebentar. Nah, ini jurnal itu bentuknya seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan juga bahwa artikel atau jurnal yang boleh kita gunakan itu adalah yang bereputasi istilahnya dalam dunia akademik itu namanya jurnal bereputasi gitu. Jurnal bereputasi itu bisa Bapak Ibu cari di Google Scholar lah gitu. Gitu ya. Nah, penerbitnya juga tertentu. Ini nama penerbitnya itu ini, ya. Nah, ini yang namanya jurnal itu seperti ini. Ini yang mesti Bapak Ibu baca gitu kan ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah melotot. Buset ya Pak. Masa suruh baca hal beginian gitu ya. Jurnal itu salah satu obat tidur yang paling mujarab. Gitu ya. Jadi kalau saya itu dulu liatin jurnal itu baru baca. Kalau nonton TV itu kan makin melotot mata kita. Tapi kalau kita baca jurnal dapat baca judul sama itu aja mengantuknya udah bukan main itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya insomnia coba baca jurnal. Itu obat tidur yang mujarab. Nah, jadi kita akan belajar membaca. Ya, jadi memang malam ini saya cuma ajarkan cara membaca. Ya, supaya Bapak Ibu. Jadi ingat ya, kita itu ngajarkannya step by step gitu kan ya. Sekarang cara baca aja gitu, baca aja gitu ya. Pak, yang dibaca apakah semua? Nanti saya berikan petunjuknya. Mana yang perlu dibaca dulu, mana yang belakangan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, nah, jurnal itu bentuknya seperti ini. Ya, ya, ini benda apa itu Pak? Tulisannya begini maksudnya apa? Nggak usah Bapak Ibu pikirkan. Pokoknya Bapak Ibu tahu dulu yang nama jurnal ya kayak ginilah ya. Tampak depannya itu ya kayak begini. Biasanya ada nama, ada judulnya, ada nama penulisnya. Biasanya ada juga asal penulisnya itu dari mana gitu kan ya. Terus ada abstrak. Abstrak itu kayak sinopsis ya kalau di dalam komik ya. Komik atau novel itu sinopsis lah. Dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi nanti jurnal ini Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google. Tapi caranya sekali lagi nanti kami ajarkan, tapi tidak malam ini. Malam ini adalah Bapak Ibu cuman belajar apa namanya? Saya kenalin dulu lah dengan beberapa bentuk jurnal gitu kira-kira. Bentar saya coba carikan. Ini juga macam-macam bentuknya. Ini juga jurnal juga seperti ini ya. Dan seterusnya lah gitu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, sebentar ya, saya cari dulu. Ini yang. Nah, ketika Bapak Ibu itu sebelum Bapak Ibu membaca jurnal, ya, Bapak Ibu mesti saya kenalkan dulu dengan beberapa. Ini kita sudah masuk ke konten ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya, Bapak Ibu perlu kenali gitu ya. Ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu pendekatan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu selalu ada yang namanya model. Ini namanya model, Bapak Ibu. Ya, model atau theoretical framework gitu ya, atau model research model atau theoretical framework atau semacam itulah.
Nah, itu selalu ada semacam bagan seperti ini. Ya, yang panahnya itu selalu dari kiri ke kanan. Ini kan panahnya dari kiri ke kanan kan ya? Walaupun lewat sini, lewat manapun tetap dari kiri ke kanan arahnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah harus mulai kenali gitu ya istilah-istilah di dalam penelitian kuantitatif. Tapi saya nggak akan jelaskan satu persatu, Bapak Ibu silakan baca aja di internet gitu ya. Ini boleh di ini nih, boleh di apa? Boleh di copy gitu ya. Baca di mana aja gitu bisa. Cari aja di internet gitu juga boleh. Nah, Bapak Ibu yang penting cermati. Kalau penelitian kuantitatif, sekali lagi kuantitatif ya, lawannya kan kualitatif. Kualitatif itu kualitas, kuantitatif itu kuantitas gitu ya. Kuantitatif itu selalu ada variabel ini Bapak Ibu, ada independen, ada selalu variabel dependen. Independen itu variabel bebas, namanya independen kan ya, itu bebas. Kalau dependen itu lawannya terikat. Nah ini namanya, kalau gambarnya begini, yang hijau ini adalah mediator, mediasi gitu ya, mediator. Kalau yang posisi seperti ini namanya moderator gitu ya. Jadi bedakan mediator, moderator gitu kan ya. Nah, ini contoh mediator. Oh, bahwa status sosial itu mempengaruhi kemampuan anak dalam membaca. Ya, tapi dimediasi oleh siapa? Oleh tingkat pendidikan orang tua. Tuh, kira-kira begitu cara bacanya. Nah, nanti di dalam jurnal itu Bapak Ibu cara membacanya supaya tahu bahwa oh kalau gitu berdasarkan gambar ini, pokoknya Bapak Ibu lihat ya, independen itu di kiri. Kalau dependen itu di kanan. Kalau mediator itu di tengah. Mediator sama moderator itu di tengah. Hanya panahnya saja yang berbeda. Kalau mediator itu kan mediasi nih. Kalau orang hukum kan memediasi itu adalah jembatan. Jembatan. Jadi kalau dari independen ke dependen itu bisa terjadi kalau ada jembatan ini gitu loh. Kalau jembatannya putus dia nggak bisa gitu ya. Kalau moderator ini istilahnya sebagai katalisator. Katalisator itu dia tidak bereaksi, tapi ini pengganggu, ini variabel pengganggu. Ada yang mengistilahkan kalau baca buku bahasa Indonesia itu variabel pengganggu, itu kan ya. Ini adalah moderator. Moderator itu kan tidak terlibat di dalam hubungan A dan B ini, tetapi dia bisa memperlancar atau memperlambat. Ibaratnya seminar lah Bapak Ibu. Ini audiens, ini adalah pembicara. Jadi kelancaran sebuah acara itu diskusi itu kan tergantung moderatornya gitu. Kira-kira kan begitu. Nah, itu tapi detailnya silakan Bapak Ibu baca sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Saya hanya akan jelaskan bahwa Bapak Ibu nanti ketika membaca jurnal itu akan ketemu hal seperti ini. Nah, setelah ketemu hal seperti ini Bapak Ibu harus sudah bisa mengidentifikasi mana variabel dependen, mana independen, mediator kalau ada, atau moderator kalau ada. Variabel yang hijau dan kuning ini tidak selalu ada. Tapi yang biru sama merah atau biru sama ungu ya, ini 90% itu ada. Kira-kira seperti itu. Ya, ini contoh tadi ya, ini contohnya. Oke. Ini yang moderator. Jadi pengalaman kerja itu mempengaruhi gaji misalnya. Ya, kalau ini sebagai moderator ya. Tapi dilihat dulu gendernya misalnya lo ya. Ya, kalau pengalaman kerja itu terus di sini adalah wanita gitu misalnya ya, itu bisa mempengaruhi kinerja enggak gitu misalnya lo ya. Kan biasanya orang semakin kinerjanya pengalaman kerjanya semakin tinggi, harusnya skill-nya kan semakin meningkat, maka gajinya meningkat, tapi bisa dilihat dari gendernya gitu kan ya. Kalau wanita itu kan tekun gitu kan, misalnya lo ya, misalnya. Wanita itu kan tekun gitu kan. Jadi semakin lama kerja, ketekunannya itu semakin karena tekun dia skillnya semakin meningkat, maka gaji meningkat. Kira-kira gitulah lebih kurang. Ya itu yang disebut dengan moderator. Nah, tapi saya tidak akan memperdebatkan apa itu moderator dan mediator, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui nanti ketika Bapak Ibu baca jurnal, Bapak Ibu akan mengenali hal itu gitu ya. Sebentar ya, saya carikan contoh. Ini contoh, ini tentang mudah-mudahan ada ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Ini tentang kinerja. Ini kan determinant of employee performance. Nah, ini kan
kinerja karyawan, gitu kan ya. Di mana? Di korporat sektor. Korporat sektor itu sektor swasta lah, sektor korporat, gitu kan ya. Sebuah kasus di emerging market. Emerging market itu istilah untuk negara berkembang. Nah, cara membaca jurnal paling gampang itu ya, yang cara singkatnya ya, itu Bapak Ibu cari aja gambar modelnya. Contoh ya, contoh ini. Nah, ini yang ketemu model nih. Ya. Kalau modelnya seperti ini, maka yang sebelah kiri ini namanya variabel apa ini, Bapak Ibu? Kalau dari Independen. apa? Independen, Pak. Dependen ya. Kalau employee job performance? Dependent. Dependen. Itu sederhana itu. Jadi secara singkat memahami jurnal yang segitu banyak tulisannya, isinya adalah kira-kira bahwa kinerja, ini kan employee performance kan, kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh ini work life conflict, leadership, kondisi kerja atau working condition dan compensation gitu. Jadi sedikit saya jelaskan dulu, kira-kira variabel independen ini adalah penyebab. Ya, ini adalah dampaknya atau hasilnya. Ya, ini adalah penyebabnya, gitu ya. Kemudian kalau ini adalah apa yang memediasi, gitu kan ya, memediasi kira-kira apa. Nah, contoh dari kasus ini, cara bacanya adalah, ini kan independen kan penyebab. Apa sih yang menyebabkan kinerja karyawan itu bagus? Ternyata adalah konflik di dalam dunia kerja, kepemimpinan, kondisi kerja, dan kompensasi. Nah, itu kira-kira cerita dari jurnal itu seperti itu. Cerita dari penelitian dari artikel ini yang judulnya ini adalah apa sih yang mempengaruhi kinerja karyawan, terutama di sektor swasta di negara berkembang. Nah, dari penelitian ini dilihat, diuji bahwa kinerja karyawan itu kemungkinan bisa dipengaruhi oleh work life conflict ya, leadership, working condition, dan kompensasi. Kira-kira seperti itu cara membacanya. Jadi variabel independen itu adalah yang mempengaruhi. Ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi employee performance itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4. Atau dibalik, 1, 2, 3, 4 ini mempengaruhi employee performance. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Itu prinsip yang Bapak Ibu perlu pegang, gitu ya. Tapi soal itu independen apa ya baca aja di link yang saya berikan tadi lah. Atau pakai link yang mana saja ya silahkan saja. Kayak sebab akibat gitu Pak ya maksudnya. Betul, betul. Jadi penelitian kuantitatif itu cenderung mencari sebab akibat Bapak. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan orang itu keluar dari pekerjaan atau apa? Retention ya. Apa sih yang menyebabkan orang itu turnover atau keluar dari pekerjaan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, apa karena gajinya, apa karena ke jenjang karirnya, kan macam-macam Pak. Ini dalam konteks MSDM ya Pak ya, begitu contoh. Gitu. Jadi intinya di dalam membaca jurnal itu kalau dibaca itu rumit. Kalau dibaca dari A sampai Z, Bapak Ibu bisa tadi ketiduran, baca judul aja udah ketiduran gitu kan ya. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi, maka saya kasih hint, saya kasih clue, saya kasih petunjuk. Bapak Ibu jangan dibaca dari awal sampai akhir, nanti pingsan gitu kan. Saya tidak menginginkan itu, makanya saya kasih petunjuk. Oke, cara paling gampang adalah lihat model. Ada yang dibilang model, ada yang peneliti lain bilang theoretical framework, silahkan. Pokoknya bentuknya kayak itu tadilah, gitu. Ya, itu cara yang sederhana. Kemudian Bapak Ibu identifikasi mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Gitu. Ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu sudah membaca dan mengklasifikasikan, jangan hanya ada di pikiran Bapak Ibu saja, karena kalau seperti itu adanya, nanti kami susah mengidentifikasi. Makanya saya buatkan template gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa merangkum. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah memulai membaca, kan ini belajar membaca nih istilahnya, belajar membaca, kemudian Bapak Ibu harus rangkum. Ya, bacaannya itu dibuat dalam bentuk kolom-kolom yang sudah saya sediakan seperti ini. Ya,
Nah, ini ini adalah contoh ya, contoh. Apa yang mesti diisi Pak di situ? Gampang. Coba diisi siapa nama penulisnya gitu kan. Ini kan authors ya. Authors itu kan penulis. Authors itu kurang H ya. Authors gitu kan. Itu nama penulis. Nama penulisnya siapa? Nah, nih, kan di jurnal itu selalu ada penulisnya. Ini nama penulisnya si ini nih. Si Mubser, Khan, dan Jabar ini. Ya. Tapi saya sudah berikan guideline. Penulis itu cara menulis author itu adalah nama keluarga dulu, baru yang lain gitu kan. Ya, nama keluarga baru lain. Misalkan nama saya Happy Every Arianto. Nama keluarga itu kalau di Indonesia kan nggak ada nama keluarga kecuali orang Sumatera Utara itu ada nama keluarganya. Kalau saya kan orang Jawa, nggak ada nama keluarga, nggak usah susah-susah. Pokoknya nama akhir anggap nama keluarga. Begitu. Kalau saya adalah Happy Every Arianto, ya Bapak Ibu nulisnya Arianto dulu, baru Happy Every. Yang namanya satu kata aja Pak, gimana tuh Ya biasanya? nggak apa-apa, nama satu kata sudah enak Pak, nggak usah Bapak pusingkan. Gitu kan, ya. Ya misalnya apa Imron gitu ya sudahlah itu selesai Imron gitu aja. Nah ini sudah saya berikan yang ditulis adalah nama keluarga saja. Nah ini Bapak Ibu supaya terbiasa juga karena nanti ketika kita menulis tesis itu kalau kita mengutip tulisan dari seseorang yang ditulis itu namanya nama family name dulu. Aturannya begitu ya. Jadi namanya siapa ditulis gitu. Kalau di sini mana tadi contoh ini ya. Ini kebetulan sama ya. Kebetulan saya buka ini sama dengan yang ada di contoh. Jadi ini Khan dan Jabar gitu ya misalnya. Khan berarti dan Jabar gitu kan. Nah, ya kan? Terus tahun berapa? Nah, ini kan ada tahunnya Pak. 2013. Ya udah tulis saja 2013. Nah, data itu penelitian ini datanya di mana? Oh, gini caranya. Isi yang gampang dulu. Tadi kan saya ada ajarkan mana variabel dependent, mana variabel independent kan? Nah, Bapak Ibu tinggal isi aja di sini. Oh, dependentnya itu adalah employee performance, Pak. Oke, tinggal ditulis di sini employee performance gitu. Terus independennya apa? Independen di sini gitu kan. Kalau mediatingnya nggak ada, moderatornya nggak ada, ini mediator lah ya saya sebutnya. Kalau mediatornya nggak ada, nggak usah diisi gitu kan ya. Kalau ada ya diisi. Ini contoh kasus ini kan tidak ada gitu ya. Independennya apa saja? Oh, work life conflict gitu kan. Work life conflict. Pak, ngisinya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Ya, isi aja seperti ini, nggak usah ditranslate supaya nggak bingung, gitu kan ya. Terus apa ada tadi leadership. Terus apa lagi tadi ya? Working condition. Nah, dan seterusnya, gitu kan ya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami nggak ya, Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa Pak. Dirangkum. Jadi kalau kita sudah baca nggak dirangkum itu terus nanti kita puyeng nanti gitu terus ngapain ya saya baca tadi ya gitu. Jadi ini tujuannya adalah supaya nanti memudahkan. Terus Pak kota-kota ini nanti dibikin apa Pak? Nah itu nggak usah dipikirkan dulu nanti baru saya ajarin gitu kan. Ya. Jadi mikirnya pendek-pendek seperti saya bilang tadi. Pokoknya kalau saya suruh A, wis pokoknya pakai kacamata kuda aja, wis ikutin aja itu gitu. Bapak Ibu hanya modal percaya bahwa saya akan membawa Bapak Ibu ke jalan yang benar, cuman begitu saja. Ya. Gitu, kira-kira begitu. Ya, Pak, terus, maaf ada pertanyaan. Silakan. Untuk pengutipan jurnal ada ada minimal tahun nggak ya Pak? Kalau dulu saya pernah, misalnya 5 tahun, penulisannya 5 tahun dari belakang gitu Pak. Saya, Ya, nantinya ada Bu, nantinya itu 10 tahun ya Pak Robin ya. Kita tetapkan 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2001 ya kira-kira 2011 ya, kira-kira ya. 10 tahun lah. Ya. Oke, baik Pak. Ada lagi? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, Pak, jadi ya silakan. Kalau untuk studi kasus itu bisa menggunakan perusahaan sendiri atau kita harus ke lain? Ya, jadi itu pertanyaan terlalu jauh, tapi nggak apa-apa.
Itu case study. Kita tidak di dalam kuantitatif itu tidak mengenal case study. Kuantitatif itu prinsipnya adalah bagaimana temuan kita bisa digeneralisasi, bisa diberlakukan secara umum. Misal begini. Oh, bodrek itu kalau orang sakit kepala minum bodrek itu bisa sembuh. Itu nggak bisa hanya case saja di Bapak kasus, Bapak coba di orang yang misalnya orang di lingkungan center. Nggak bisa. Karena belum tentu orang di Tanjung Uncang sana minum bodrek dia sembuh sakit kepalanya. Jadi justru kualitatif itu memperbanyak populasi supaya bisa digeneralisasi bahwa bodrek itu cocok untuk mengobati sakit kepala orang Batam. Nah, kira-kira gitu, Pak. Kalau case tadi itu lebih banyak kepada kualitatif, Pak, nantinya. Pendekatannya berbeda, gitu kan ya. Jadi Bapak nggak usah pusingkan. Kalau Bapak ingin mendalami kualitatif dan kualitatif, browse saja di internet, gitu ya. Tapi saran saya nggak usah lah, tidak usah meracuni otak kita dengan hal yang nggak perlu, gitu. Ya bukan nggak boleh ya, Pak ya. Maksud saya kita fokus gitu ya. Itu ajaran jelek saya salah satunya itu. Kecuali Berarti nanti Pak, Bapak setelah tesis, Bapak mau memperdalam lagi ya silahkan. Ini kan purpose-nya kan sekali lagi untuk tesis. Jadi pokoknya kita pakai kacamata kuda, yang penting Bapak Ibu percaya saya sama Pak Robin akan membawa Bapak Ibu ke jalan yang benar. Kira-kira begitu. Yakin Pak ya, Bapak nggak menjerumuskan ya? Ya insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kami diberikan penerangan terus gitu ya. ya maksud saya Pak, kalau misalnya seperti itu, berarti referensi kita bisa kualitatif atau kuantitatif itu nggak masalah gitu Pak. Oh tidak, kami kalau kuantitatif pasti referensinya kuantitatif. Nah itu maksud saya Pak. Tadi kan Bapak tunjukkan tuh yang ada study case-nya tuh tadi emerging market Oh itu bukan, misalnya. study case ini maksudnya bukan study case. Ini ya kita mesti punya mempersamakan persepsi. Study Nah itu case Pak ini maksudnya. bukan study case dalam arti berlaku untuk satu perusahaan, tapi study case itu artinya gimana ya? Ini konteks untuk negara berkembang. Tadi yang disebutnya emerging country. Baik Pak. Ya, Baik. tapi bukan emerging industry gitu ya. Emerging apa? Kalau emerging industry itu pasti industrinya juga banyak, Pak. Nggak satu, nggak industri A saja gitu. Nggak bisa. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, yang lain? Silakan. Nah, Pak, selanjutnya. izin bertanya, Pak. Silakan. Monggo. Mau nanya, Pak, ini terkait sama jurnal, Pak. Ini Ya, Pak kalau misalkan kita mau buat tesis ini, jurnalnya apakah harus semuanya dia bentuknya apa kuantitatif, apa bisa dari kualitatif, Pak? Oh ya, karena kita penelitiannya kuantitatif, kebanyakan jurnalnya yang kita pakai adalah kuantitatif, gitu. Bukan tidak mungkin kualitatif bisa, tapi biasanya nggak cocok. Karena purpose-nya beda, Pak. Kuantitatif itu biasanya untuk menjawab apa istilahnya, mengapa ini bisa mempengaruhi A dan B. Kalau kualitatif itu berbeda. Kualitatif itu menggali gitu, menggali informasi. Jadi bukan gini, kira-kira gini gampangannya. Kualitatif itu, kalau kuantitatif kan variabelnya sudah tahu tadi tuh, ada independen, dependen, ada mediator, mediasi atau mediator, moderator dan seterusnya. Kalau kualitatif itu justru kalau urutan ya itu kualitatif duluan. Kualitatif itu justru mencari variabelnya apa. Jadi kita nggak tahu mana independen, mana independen, kita mencari variabelnya. Jadi lebih sulit, Pak. Bukan saya nakut-nakutin ya, Pak ya. Pokoknya saya fait accompli aja lah. Pokoknya lebih sulit lah gitu. Karena Bapak perlu banyak membaca. Saya nggak underestimate ya Bapak Ibu. Janganlah kualitatif, kan Bapak Ibu malas membaca. Ya enggak sih, tapi ini pengalaman kami sudahlah. Pokoknya kuantitatif aja supaya cepat lulus gitu. Karena pesannya Pak Robin, lulus masuk sama-sama, lulus sama-sama gitu kan. Kira-kira gitu Pak Irfan. Sama satu lagi, Pak. Kalau Ya, silakan. misalkan sebelumnya kan udah lama banget, Pak, ini kita nggak baca jurnal ya, Pak ya. Sip. Nah, itu gimana sih Pak cara kita supaya kan pasti nanti kan tugas setiap minggu kan Pak dikasih. Nah, itu mengurangi turnitinnya supaya kita itu mengutip dari sebuah jurnal itu yang enaknya itu seperti apa ya Pak ya? Karena kan mau belajar itu dulu Pak. Makasih Bapak. Baik Pak Irfan, Bapak juga jangan pusingkan Pak dengan turnitin. Turnitin itu urusan di belakang sana gitu ya. Ibaratnya itu kalau pulau itu di Batam itu masih di Galang Baru itu Pak. Kita baru sampai di Baloi. Jadi Bapak berpikirnya terlalu jauh, tapi nggak apa-apa. Itu wajar. Karena Bapak kan pengen tahu kan bagaimana rute yang akan saya alami gitu kan ya. Nah, makanya caranya adalah ikutin step saya. Jadi kalau saya bilang, Bapak tolong baca jurnal, Bapak isi aja kolom yang saya sediakan. That's it Pak, itu saja.
Itu yang Bapak lakukan. Kalau nanti Bapak sudah melakukan itu, nanti beberapa kali saya kasih tugas, Bapak akan sudah, oh begini toh cara baca jurnal. Begitu Pak. Ya, jadi kan saya kasih shortcut kan tadi kan. Jadi dengan mengisi ini kan Bapak udah saya kasih shortcut tadi ini. Misalnya, ntar ya saya share lagi ya. Ini kan kalau dibaca kan puyeng Pak. Kalau Bapak mulai baca dari awal itu kan puyeng. Kalau disingkat, singkat cerita, kira-kira begitu kan ya? Mana tadi ya file saya? Nah, singkat cerita, Bapak isi ini aja gitu loh. Siapa yang meneliti, kemudian diteliti di mana. Nah, itu kan bisa diisi, Pak. Diteliti di mana itu bisa diisi, saya kasih petunjuk, Pak, tempatnya kira-kira. Itu di bagian ini loh, Pak, riset desain dan metodologi. Itu adalah kita bisa mengisi kira-kira penelitian itu pernah dilakukan di mana. Gitu kan ya. Contoh ya. Research metodologi coba kita cari. Nah, ini material sebentar. Nah, ini method. Ya kan? Ini metodenya. Coba kita carilah daerah sini. Ini biasanya disebutkan. Nah, ini Pak. Ini. Ya, populasi dari penelitian ini dan seterusnya bla 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 Lahore, Pakistan. Ya enggak? Dengan singkat kan kita tahu, oh penelitian ini dilakukan di Pakistan toh. Maka kita bisa kita isi di sini. Negara ya? Oh sini, Pakistan. Pakistan itu negara berkembang atau maju? Nggak apa-apa cari di internet lah. Nah, Pakistan mah kita tahu lah ya, nggak usah cari di internet. Pokoknya ya negara berkembang lah. Bapak developing kan ya? Developing, sorry. Bapak ganti negara maju, negara berkembang juga boleh. Terserah ya, mana saja. Kalau ngisi ini terserah. Tapi yang penting konsisten aja. Misalnya. Di mana benuanya? Kalau nggak salah Pakistan masih Asia Tenggara ya? Belum berubah kan? Belum pindah kan? Nah. Asia Selatan Oh, kayaknya. Asia Selatan. Oh, udah pindah berarti kalau gitu ya. Oh. Iya, kemarin di Tenggara dia pindah dia. Oh ya, ya. Kayaknya kena itu Pak, kena tsunami ya, ini geser ya. Nah, industrinya apa? Ini sama Pak, masih di bagian metodologi. Dia di industri apa? Kalau nggak salah di judul tadi kan juga sudah ketahuan ya Pak ya. Ini kan employee working in corporate sector gitu kan ya. Tapi ya silakan dibaca aja di sini. Kalau memang tidak diidentifikasi, tidak bisa diidentifikasi industri persisnya, ya nggak apa-apa, tinggal kita tuliskan saja di sini. Misalnya mana ini sektor swasta gitu. Misalnya lo ya. Swasta. Nah, dari sini sebetulnya kita itu kalau disuruh cerita, Pak Irfan, si jurnalnya Kan dan Jabar itu cerita apa sih? Dari sini kan kita bisa cerita toh. Oh, jurnalnya dia itu Pak, dia itu meneliti Pak hubungan antara seperti Pak Daniel tadi sampaikan, hubungan antara apa variabel independennya apa tadi? Work life conflict, leadership dan ini terhadap kinerja karyawan yang diteliti di Pakistan, di negara berkembang dalam konteks negara berkembang dan seterusnya. Kan kira-kira begitu, Pak. Ya. Terus siapa respondennya? Tadi kan di sini disebutkan non managerial dan non managerial employee gitu kan. Jadi manajerial dan non manajerial employee gini ya. Oh ini loh Pak respondennya itu para manajer dan bukan manajer gitu dan seterusnya. Nah kan kita dengan begini kan walaupun cuma ada satu baris tapi informasinya kan kita bisa cerita dengan bahasa kita sendiri gitu Pak kira-kira. Bisa dipahami sampai sini Pak? Siap Bapak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini jadi Bapak Ibu, teman-teman tinggal mengisi kolom-kolom yang sudah saya berikan ini. Nah, misalnya hasil, ini kan hasil nih, indikator performa atau hasil. Itu bisa dilihat di mana? Itu tadi saya sudah kasih petunjuk. Kalau hasil, ini result, lihat di bagian result, discussion, and conclusion gitu kan ya. Jadi contoh jurnal ini lihatlah di bagian discussion misalnya. Discussion and conclusion, nah itu ada kan. Nah ini kan goal of this research dan seterusnya lah, ini dan seterusnya, ya kan? Untuk menunjukkan apa sih ini? Apa sih? Mana yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Ya.
dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu baca nanti ada di sini. Ada, sebentar, the most important. Nah, ini nih, ini hasilnya ada di sini. Hal yang paling penting, ini kan evidence nih, bukti penting menunjukkan bahwa sejauh ini gitu kan ya, di negara berkembang gitu ya, emerging market economy, working condition has a weak insignificant relation employee performance. Jadi di negara berkembang itu ternyata kondisi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jadi kira-kira orang-orang di, oke, sebentar, belum saya cerita, ini cara nulisnya ya di sini ya. Ternyata ini kan hasilnya di sini kan, Bapak Ibu kan. Berarti apa tadi? Working condition ya tadi ya. Ini kan ada working conflict ya. Ini working condition. Jadi gini, working condition, saya singkat aja ya. Working condition apa tadi? Pakai begini aja Bapak Ibu supaya gampang ngerangkumnya. Working condition, nah gini, tanda -2 dengan employee performance ya, saya singkat EP gitu kan ya. Itu tidak signifikan, misalnya insignifikan gitu kan, insig gitu aja. Udah, gini aja ngerangkumnya. Oh, kalau working condition tidak signifikan. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Dilihat mana lagi yang dia menunjukkan signifikan. Nah, ternyata di sini real life ini ya. Ini karena saya sering membaca ya, jadi Bapak Ibu saya tahu kira-kira di mana. Tapi Bapak Ibu nanti perlu baca. Real life conflict ya, with heavy workload significant decrease employee performance. Nah, ini kalau jadi konflik di kehidupan rumah tangga itu ya, kira-kira itu dengan load kerja yang tinggi itu mempengaruhi kinerja. Itu kan ya, nanti kita rangkum. Berarti apa itu ya? Work life conflict ya. Ini ya, work life conflict itu kan ini. Saya singkat ya. Work life conflict itu mempengaruhi kinerja, sebut saja signifikan. Kalau signifikan berarti dia mempengaruhi. Tinggal pengaruhnya negatif atau positif. Bapak Ibu bisa kasih kode misalnya. Kalau negatif itu gini, semakin tinggi konflik, maka kinerjanya semakin rendah. Itu negatif artinya. Kalau positif, semakin konfliknya tinggi, kinerjanya ikut tinggi. Nah, itu namanya positif. Nah, makanya tinggal kasih tanda seperti ini. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tinggal tuliskan saja di sini. Ya, dan seterusnya, gitu kan ya. Ini kan baru 2 ya. Padahal tadi variabelnya ada 1, 2, 3 gitu. Ya, terus keterbatasannya apa? Nah, Bapak Ibu juga lihat di bagian sini. Biasanya itu, nah ini nih, limitation. Nah, ini ada nih limitation nih, keterbatasan. Ya, tinggal tuliskan aja lah keterbatasannya apa gitu. Pak, boleh nggak Pak keterbatasan ini saya copy aja masuk ke dalam sini? Ya, boleh-boleh aja, silahkan saja. Ya, atau Bapak Ibu rangkum aja keterbatasannya apa sih gitu kan. Misalnya, up to this effort, this research would be limited value. Nah ini, target populasi the study with white collar employee, with high level qualification. Nah nanti dia sarankan, this study also may not be applicable to the sector other than corporate sector. Jadi dia udah keterbatasannya cukup apa? Dia hanya bisa diuji untuk blue collar itu apa ya? White collar. White collar itu apa ya? Apa Pak Robin? White collar itu blue collar itu buruh, Pak. Ya, blue collar buruh, tapi Bapak Ibu tahu kan ya istilah itu ya. Blue collar itu buruh, tapi kalau white collar itu ya orang yang intelek lah, kira-kira pekerjaannya intelek lah gitu ya. Pekerja kantoran, pekerja kantoran. Ya, itu hanya berlaku untuk pekerja kantoran gitu dengan kualifikasi yang level tinggi. Itu dia bisa terjadi seperti itu karena di dalam kondisi seperti ini gitu loh ya. Tapi belum tentu kondisi ini berlaku untuk pekerja kasar gitu. Nah, ngerti ya caranya ya? Cara memahaminya ya. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal dituliskan hanya berlaku untuk pekerja kantoran misalnya. Ini kelemahannya atau apalagi ya silakan dibaca. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini pertanyaannya Pak Irfan tadi terkait
Pak, kan saya udah lama nih Pak, nggak kuliah. Ini bagaimana ya? Tadi Pak caranya pelan-pelan tadi Pak, saya ajarin cuma itu aja. Jangan pikirannya lain, jangan bikin ternitin juga. Pak, nanti kalau sama dengan temannya gimana? Ya nggak apa-apa, namanya juga ini kan rangkuman kan ya nggak apa-apa juga. Pak, boleh Mbak, saya kerjanya di kafe bareng-bareng teman-teman. Ya silakan saja, saya juga nggak peduli juga gitu kan. Itu metode kan, silakan gitu. Tapi kalau nanti sudah menulis, nah itu baru berbeda. Ya, jadi begitu Pak. Jadi jangan panik gitu Pak, tenang saja gitu. Intinya apa namanya, Bapak tinggal ikutin saja kolom-kolom yang saya berikan, kemudian Bapak Ibu tinggal baca. Nah, bacanya itu saya nggak minta ya Bapak Ibu baca mulai dari awal judul sampai akhir, enggak. Kenapa? Pingsan nanti gitu kan. Saya nggak berharap itu. Pokoknya isi aja kolom-kolom, dari situ Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu baca 5, 10 dan seterusnya, Bapak Ibu akhirnya bisa memetakan. Oh, ternyata kalau kita bicara employee performance itu begini ya. Begitu. Di negara maju begini, negara berkembang begini, dan seterusnya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Izin Pak bertanya. Silakan Pak Daniel, silakan. Kalau misalnya referensi itu satu, kita bisa selain di Google Scholar tadi Pak, kita Ya. bisa dapatkan di mana lagi, itu yang pertama. Kedua, saya melihat kan itu kebanyakan bahasa Inggris Pak. Ya. Nah, apakah kita bisa ambil referensi bahasa Indonesia? Dan yang Ya. ketiga, kalau referensinya itu adalah buku Pak, apakah bisa atau tidak? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan nomor 3 tidak bisa. Pertanyaan nomor 2 tidak boleh. Pertanyaan nomor 1 nggak usah dipikirkan sekarang. Nanti saya cari, nanti saya kasih tahu. Jurnal itu Pak ada yang berbayar dan tidak. Tapi kalau Bapak cari betulan itu berbayar. Satu jurnal itu $40 ya Pak Robin ya? $40 US. Macam-macam sih, beda-beda. Ya, harga paling murah $30 lah. $20 lah, $20 juga ada. Pak, contoh Pak, misalnya satu jurnal itu bisa dipakai ya oleh beberapa kita gitu misalnya. Bisa. Bisa aja seperti itu ya. Bisa. Kan tergantung Pak, kalau topiknya sama, jurnal itu ribuan Pak. Jadi kemungkinan sama itu sebenarnya kecil gitu ya. Kecuali ada niat untuk buat sama. Tapi juga tidak haram Pak. Bukan tidak boleh, ya boleh saja gitu ya. Tapi boleh. Tapi Bapak Ibu bisa cari sendiri. Nanti kami akan ajarkan cari, Bapak mau cari yang berbayar boleh. Pak, saya kalau gratisan itu nggak enak, Pak, rasanya nggak nyaman Pak gitu. Oh boleh, saya carikan yang berbayar. Ya paling $20 lah satu. Paling murah ya Pak Robin ya, 20-25 lah. Jadi kira-kira 250.000, 300, 400.000 lah kira-kira. Ya Pak, karena kalau saya berbayar, kalau nggak berbayar itu gatel Pak gitu. Oh ya sudah nanti. Wah. Tapi kalau Pak, saya ini bokeh Pak, macam mana saya bisa bayar gitu kan ya? Saya bayar uang kuliah aja masih nyicil Pak. Oh gitu ya, ya tak kasih yang kan tergantung requirement, tergantung request gitu. Tenang aja. Ya, tapi saya selalu mengajarkan yang efisien gitu kan ya. Yang mana yang nggak bayar ya nggak perlu bayar gitu kan ya. Kira-kira begitu Pak. Tapi Bapak nggak usah pikirkan sekarang Pak Daniel. Tinggal minimum nanti berapa Pak referensi itu Pak biasanya? Gimana Bapak? Jumlah referensi itu minimum berapa biasanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada ketentuan Pak. Di dalam penelitian itu tidak ada rumus minimal berapa. Ya ini rule of thumb ya Pak ya. Rule of thumb aja ya. Rule of thumb itu apa ya? Ya pengalaman biasanya gitu. Tapi tidak bisa dijadikan. Ya kira-kira lah ya. Kira-kira ya. Ya biasanya kami itu sekitar 35-40 lah. Gitu. Pak, berarti saya malam ini mesti merangkum 40 jurnal? Ya tidak lah. Saya kan juga kira-kira juga gitu kan ya. Nanti kita kasih berapa Pak Robin? 2 gitu ya, 2 apa 3 gitu ya. Tinggal dibaca. Nanti jurnal kita kasih dulu Pak. Sementara kita kasih dulu. Kalau sudah bisa baca, baru Bapak saya ajarin mencari sendiri. Nah, begitu. Kalau sudah bisa cari sendiri, baru dirangkum sendiri gitu kan. Ya Pak, bertahap ya Pak. Ya, Pak Robin, jurnal yang untuk tugas mereka kita nggak bisa kasih malam ini ya Pak Robin ya. Minggu depan paling ya. Kita kumpulkan dulu. Terus nanti kita kasih tugasnya, Bapak A silakan baca jurnal 1, 2, 3, Bapak B jurnal 3, 4, 5 dirangkum di dalam Excel tadi. Gampang kan Pak tugasnya Pak, kan cuma begitu doang. Baca nama ini dan seterusnya. Ini cuma kita belajar mengenali penelitian kuantitatif gitu ya. Belum sampai belajar membaca itu sampai detail, nggak perlu gitu. Nanti aja, nggak sekarang gitu. Ya Pak Robin ya, kira-kira begitu ya Pak Robin ya. Nah, Excel itu nanti saya akan letakkan dalam satu folder yang Bapak Ibu bisa akses, gitu. Jadi nggak perlu bikinin sendiri, gitu, nggak perlu, gitu. Pokoknya sudah saya sediakan, Bapak Ibu tinggal ngisi, gitu.
Informasinya juga sudah saya sampaikan, ini diambil dari mana, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Jadi santai aja Bapak Ibu ya. Ya, santai aja, tapi minimal kalau suatu ketika nanti ketemu temen atau siapa, katanya lu sekolah S2 ya? Iya, kenapa? Emang lu udah sampai mana sekolah S2? Lu mau apa? Mau judul tesis nih, kok udah ada nih. Oh gitu kan, itu saya sombong dulu kan gitu kan. Soal isinya apa urusan lain. Lu udah punya? Oh, punya. Ini nggak percaya nih. Ini baca nih jurnalnya. Nah, itu juga salah satu motivasi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sesuatu itu pertama dimulai mudah, ya biasanya kita itu tidak punya beban. Tapi kalau sesuatu itu pertama sulit, kita itu udah, aduh ini susah ini, nah gitu. Jadi kami itu mencoba untuk membuat Bapak Ibu itu serileks mungkin mencari topik pun akan kita tentukan. Topiknya ini ya Bapak Ibu tinggal pilih gitu. Tinggal di lotre aja, saya dapat A, dapat B, dapat C, ya silakan. Nanti kalau topiknya ini, referensinya ini, gitu, kira-kira gitu. Ya, begitu ya Pak Robin ya, kira-kira ya. Ya, oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, boleh tahu ketentuan topik untuk penelitian tesis, Bu Suryanti? Ketentuan. Nanti kita tentukan Bapak Ibu. Kita itu sesuai dengan petunjuk Pak Robin, nanti akan saya bagi beberapa topiknya. Ada yang terkait dengan MSDM, yaitu contoh leadership dan employee engagement. Employee engagement itu keterlibatan karyawan, gitu kan ya. Itu topik. Terus employee performance tadi seperti saya contohkan. Nanti ada lagi OCB, organizational citizenship dengan performance juga. Terus ada lagi nanti motivational program, jadi program yang bersifat membangun motivasi terhadap behavioral outcome relationship, gitu kan ya. Nanti saya berikan, Bu, itu kalau MSDM. Kalau yang tentang pariwisata ada revisit intention, destination image, kemudian ada tourist intention gitu. Atau kalau yang terkait dengan teknologi, Bapak Ibu bisa meneliti tentang teknologi behavioral intention gitu. Jadi kenapa sih orang itu mau menggunakan aplikasi Gojek, Gokar dan lain-lain gitu ya. Atau continuous intention. Jadi nanti akan kami tentukan Bu sesuai dengan arahan Pak Robin tadi, bidang MSDM ada, di bidang marketing ada, keuangan juga ada. Apalagi Pak ya? Entrepreneur ya Pak ya. Entrepreneur strategi kami akan berikan pilihan. Itu. Pokoknya menunya ini, nah Bapak Ibu tinggal pilih gitu. Ya, begitu Bu siapa tadi ya? Bu Suryanti ya kalau saya nggak salah baca tadi. Begitu Bu. Jadi yang nanti artikel yang kami berikan itu mungkin tidak terkait dengan topik Bapak Ibu, tapi adalah cara membaca dulu. Sesuai dengan ini kan untuk menjawab kegundahan Pak Irfan tadi. Pak, aku itu kan sudah lama nggak kuliah, begini-begini. Jadi kalau bacanya supaya gimana baca paling gampang ya, kita kasih dulu nah. Ini jurnalnya 2 apa 3 Bapak baca, sudah mulai bisa. Nah, Bapak nanti saya ajarkan bagaimana mencari sesuai topiknya, begitu. Dan seterusnya. Begitu ya kira-kira. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Nggak ada? Serius ya? Nah, saya itu paling seneng kalau nggak ada pertanyaan. Gitu kan ya. Karena saya walaupun orang Jawa, tapi saya itu sudah lama tinggal di Kepri. Orang Kepri itu kan punya pepatah ya, ikan sepat, ikan gabus gitu ya. Betul ya Pak Laurentius ya? Jadi, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus gitu. Yalah. Ada lagi kepanjangannya, tapi saya nggak tahu lah itu. Pokoknya yang bagi saya nggak apa-apa. Nggak ada masalah juga Bapak Ibu. Ini juga Ikan lele, tele. ikan lele kan apa Pak? Bertele-tele. Oh iya, ikan lele kan bertele-tele. Oke, nah itu udah ditambahin. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, ya feel free. Tapi kalau tidak ada, ya kan saya kan juga membuat orang senang itu juga berpahala juga kan ya, gitu kan ya. Jadi Pak Robin ada tambahan nggak Pak Robin? Jangan-jangan Pak Robin ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Happy. Oh ada Ya, Pak Robin. Silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi sekali lagi seperti tadi yang Pak Happy sampaikan bahwa untuk tesis ini kan mungkin tidak relevan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, jadi
ikutin aja arahannya, jadi step by step-nya supaya bisa sejalan gitu, supaya tidak terhambat untuk tesisnya. Nah, pengalaman di beberapa batch sebelumnya, nah itu ada beberapa mahasiswa yang ngotot gitu ya. Jadi ini contoh, ini bukan menakut-nakutin Bapak Ibu, tapi ini contoh. Ada beberapa mahasiswa yang Pak, pokoknya saya mau teliti tentang sekolah karena mahasiswa ini dia background-nya itu adalah guru. Jadi dia mau teliti tentang sekolah. Terus kita bilang topik ini tuh nanti akan kesulitan gitu. Nah, nggak mau pokoknya tetap gitu, keke gitu, tetap mau mengambil topik itu. Nah, akhirnya sampai sekarang semester 2, nah teman-teman yang lainnya itu sudah pada menyebarkan kuesioner, sudah pada ngolah data segala macam. Nah, akhirnya si mahasiswa ini ketemu saya, dia bilang, Pak, kayaknya topik ini kayaknya tidak relevan, Pak. Saya kayaknya mau ngulang dari nol. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan perjuangan Bapak Ibu di semester 1 ini, kemudian udah sampai setengah jalan itu. Istilahnya proposal tesis itu kan sudah sampai setengah jalan. Nah, tiba-tiba di semester 2 ini si mahasiswa ini saya tanya gimana tesisnya sudah sampai mana? Pak, kayaknya saya nggak bisa ini lanjutin, kayaknya saya mau ganti, artinya mulai lagi dari nol. Nah, padahal teman-temannya sudah mau hampir selesai, tetapi dia balik lagi ke nol. Nah, jadi supaya Bapak Ibu jangan sampai salah arah, salah tujuan. Nah, makanya kenapa topik-topik itu kita tentukan dari awal. Nah, topik-topik yang kita tentukan itu kan pasti ada dasarnya gitu. Nah, pasti ada alasannya kenapa kita pilih topik-topik ini. Nah, tentunya salah satunya kan juga topiknya itu mudah dicerna, nah mudah dipahami juga, nah itu juga mudah dikerjakan. Nah, kan nggak ada gunanya juga kalau misalnya kita mencari topik yang susahnya setengah mati. Nah, nanti Bapak Ibu ngerjainnya kan juga setengah mati. Nah, nanti Bapak Ibu kalau nggak lulus, nah kita juga setengah mati seperti itu. Nah, jadi kita memang sengaja memilih topik-topik yang bisa memudahkan Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ikutin aja arahannya, kemudian topik-topiknya juga minggu depan kita akan bagikan ke Bapak Ibu. Ya, itu aja Pak Happy. Baik, ya Bapak Ibu sekali lagi membarisbawahi Pak Robin. Jadi tesis itu hanya 3 SKS dari 36 atau 39 total SKS ya. 6 SKS dari 39. Jadi jangan dijadikan faktor penghambat. Jadi kan prinsipnya adalah ikan sepat, ikan gabus gitu. Sama, tesis juga tujuannya ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat Bapak Ibu menyelesaikan kan makin cepat lulus gitu kan, makin bagus juga. Kalau Bapak Ibu pengen penelitiannya lebih kompleks lagi dan lain-lain, saya sarankan setelah tesis selesai gitu. Udah silakan lah mau penelitian kayak sambil nungging kayak ya terserah. Tapi kalau untuk tesis mah ya sudahlah. Gitu. Jadi nggak ada bedanya lah Bapak Ibu mau penelitiannya kayak apapun ya kalau Bapak Ibu bagus ya nilainya juga A. Kalau walaupun sekompleks apapun kalau Bapak Ibu nggak kerjain ya nilainya C juga, nggak lulus juga kan. Ya. Jadi santuy aja lah. Ya silakan Pak Daniel. Kasih tips Pak biar dapat A skripsinya Pak. Oh, itu gampang Pak. Itu sederhana aja. Bapak kerjakan sesuai dengan instruksi dosen bimbing ya. Itu mudah dapat A. Pak, pada dasarnya Pak itu nggak sulit Pak. Itu nanti sambil berjalan lah kami akan kasih tahu begini-begini. Karena percuma juga saya kasih tahu sekarang paling 2 bulan lagi juga Bapak lupa. Nanti ini loh kalau yang bagus begini, ini begini gitu. Bertahap Pak. Makanya bertahap gitu. Sekarang ini, besok ini dan seterusnya gitu ya. Pasti kami itu pinginnya Bapak Ibu itu semua dapat A. Tidak ada cerita namanya dosen itu malah bangga seperti saya sampaikan tadi kalau Bapak dapat C itu kami bangga, tidak Pak, tidak ada dalam cerita gitu ya. Tapi bukan berarti begitu bahwa kami itu apapun Bapak yang lakukan kami kasih A semua ya, enggak juga. Semua tergantung dari upaya Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Tapi tenang aja lah. Pokoknya ikutin aja instruksi kami. Ya, nanti mudah-mudahan ya Bapak Ibu kalau ikutin dengan baik ya pasti dapat nilai yang baik lah. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Daniel. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya ada ya, atau mungkin sudah saling chatting ya. Lu jangan pernah tanya ya, wajar juga lo nanya ya, gitu mungkin. Ya, atau udah ada ancaman dari masing-masing grup gitu ya, silakan. Baik, kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah dipaksakan juga gitu ya. Ya karena saya lihat di sini juga udah mendung gelap gitu ya, jadi kayaknya kita perlu akhiri lah ya pertemuan kita gitu ya. Perlu diakhiri apa perlu kita lanjutkan ya? Adalah karena
Saya mengikuti Bang Roma ya Bapak Ibu ya, mengikuti Roma Irama itu karena saya memulai perkuliahan ini ya, saya yang harus mengakhiri perkuliahan ini gitu kan ya. Jadi saya memulai dan saya mengakhiri. Jadi ya Bapak Ibu kita ketemu lagi di jadwal yang akan ditentukan Pak Robin atau Budian. Nanti penugasan kami akan info di mana Bapak Ibu bisa mendownload tugasnya, mengumpulkan dan seterusnya sesuai dengan yang saya arahkan tadi. Ya mudah-mudahan kalau ada pertanyaan tapi ya feel free saja. Maksud saya jangan sekarang, nanti aja di grup gitu kan. Baik, itu aja Pak Robin ya. Ya, izin kalau memang nggak ada pertanyaan sekali lagi Bapak Ibu, ya selamat berakhir pekan. Ya mudah-mudahan kuliah perdana ini memberikan semangat Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan di program Magister dengan baik. Baik, itu aja dari saya Bapak Ibu. Lebih kurangnya mohon maaf, kalau ada yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa lagi.